Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman semua, pernahkah kita bertanya, mengapa begitu banyak putusan pengadilan yang akhirnya berubah ketika diperiksa oleh pengadilan tinggi atau bahkan Mahkamah Agung? Apakah ini sesuatu yang wajar atau sistem peradilan, atau justru menjadi sinyal bahwa persoalan yang perlu ini dibenahi? Hari ini kita akan membahasnya secara objektif dari sudut pandang ilmu hukum. Jadi perlu dipahami bahwa terlebih dahulu dalam sistem peradilan di Indonesia, adanya banding dan kasasi memang merupakan mekanisme yang sah untuk mengoreksi putusan pengadilan tingkat sebelumnya. Jadi setiap putusan yang dibatalkan atau dirubah berarti hakim telah melakukan kesalahan. Perbedaan penafsiran hukum memang bisa saja terjadi. Namun, ketika cukup banyak putusan harus dikoreksi karena pertimbangan hukumnya kurang lengkap, penerapan hukumnya keliru, atau penilaian terhadap alat bukti itu dinilai tidak tepat, maka kondisi tersebut patut untuk menjadi bahan evaluasi. Hakim bukan sekedar pembaca undang-undang. Hakim adalah pencari keadilan. Putusan hakim harus dibangun di atas 3 pondasi utama. Yang pertama adalah kepastian hukum, yang kedua adalah keadilan, dan yang ketiga adalah kemanfaatan. Ketika unsur tersebut ini harus berjalan secara seimbang. Sayangnya dalam praktik masih banyak ditemukan putusan yang terlalu menekankan pada aspek formalitas, tetapi kurang memperhatikan substansi perkara. Nah, ada pula putusan yang mempertimbangkan hukumnya sangat singkat, sehingga sulit dipahami mengapa hakim sampai pada kesimpulan tersebut. Bahkan dalam beberapa perkara, ada fakta-fakta penting yang menurut pengadilan itu atau pengadilan tinggi belum dipertimbangkan secara memadai. Akibatnya apa? Para pencari keadilan harus menempuh proses banding, kasasi, bahkan peninjauan kembali. Waktu yang seharusnya dapat digunakan untuk memperoleh kepastian hukum justru habis dalam proses peradilan yang panjang. Biaya juga bertambah, energi juga terkuras, bahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan pun bisa berpengaruh. Lalu apa yang harus diperbaiki? Pertama, peningkatan kualitas sumber daya hakim. Dunia hukum harus berkembang, peraturan baru lahir, jurisprudensi berubah, dan masyarakat menghadapi berbagai persoalan hukum yang semakin kompleks. Oleh karena itu, pendidikan dan pelatihan hakim harus dilakukan secara berkelanjutan, terutama dalam teknik penyusunan pertimbangan hukum atau legal reasoning. Yang kedua, penguatan budaya akademik di lingkungan peradilan. Putusan-putusan hakim ini harus didasarkan pada argumentasi hukum yang kuat, bukan hanya sekedar mengutip pasal-pasal. Seorang hakim perlu memahami doktrin para ahli, mengikuti perkembangan jurisprudensi, serta mampu menjelaskan alasan hukum secara logis dan sistematis. Yang ketiga, harus dilakukan evaluasi terhadap putusan yang berulang kali dikoreksi oleh pengadilan yang lebih tinggi. Evaluasi ini bukan untuk mengurangi independensi hakim. Sebaliknya, evaluasi ini merupakan bagian dari pembinaan profesionalitas agar kualitas putusan hakim itu semakin hari semakin baik. Nah, kemudian yang keempat adalah Mahkamah Agung perlu terus memperkuat pedoman penerapan hukum agar tidak terjadi disparitas putusan terhadap perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa. Jadi konsistensi putusan itu akan meningkatkan kepastian hukum sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Pada akhirnya, kualitas sebuah putusan itu tidak diukur dari cepat atau lambatnya perkara diputus. Kualitas putusan itu diukur dari kekuatan argumentasinya, ketepatan penerapan hukum, serta kemampuannya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat. Semakin sedikit putusan yang harus diperbaiki karena alasan kesalahan penerapan hukum, maka semakin tinggi kualitas lembaga peradilan kita hari ini. Dan semakin tinggi kualitas peradilan kita, maka semakin besar pula kepercayaan masyarakat terhadap negara hukum
yang kita cita-citakan bersama, bagaimana amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Mari kita jadikan kritik sebagai energi untuk membangun, bukan untuk menjatuhkan. Sebab peradilan yang kuat bukan peradilan yang anti kritik, melainkan peradilan yang terus memperbaiki diri, menghadirkan keadilan yang sesungguhnya. Saya ingin mendapat pendapat Anda, saya ingin mendengar pendapat Anda. Menurut Anda apa yang paling perlu dibenahi agar kualitas putusan pengadilan di Indonesia semakin baik? Terus ikuti dan tulis komentar di kolom komentar berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.